Hello everyone, perkenalkan nama saya Cindy Febrianti. Saya dari kelas 12 OTKP 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi tentang kesejahteraan pegawai. Maintenance atau pemeliharaan adalah di mana kondisi karyawan merasa puas, nyaman, dan bahagia dalam lingkungan kerja mereka, sehingga menciptakan suasana yang harmonis dan damai. Adapun tujuan dari pemeliharaan yaitu meningkatkan produktivitas, seperti pentingnya prioritas. Ketika kita diberi tugas atau proyek yang memiliki dampak besar atau bersifat penting, itu yang harus diselesaikan terlebih dahulu, dan bisa memanajemen waktu yang efektif. Sebagai seorang karyawan, sangat penting untuk menjaga pola istirahat mereka. Karena kalau misalkan istirahatnya terganggu atau kurang maksimal, itu akan menghambat kinerja. Nah, yang kedua ada meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover. Dengan kita memberikan kesempatan untuk karyawan berkembang, sama saja seperti kita memberikan karyawan untuk merasa dihargai dan meningkatkan kualifikasi mereka di pekerjaan. Yang ketiga ada mengurangi konflik dan menciptakan suasana yang harmonis. Penting untuk menciptakan komunikasi yang jujur dan terbuka antara karyawan dan manajemen. Ini memungkinkan untuk mengatasi masalah sebelum mereka menjadi konflik yang lebih besar. Dan mendorong karyawan untuk saling memahami antara perbedaan masing-masing adalah kunci untuk menghindari konflik yang disebabkan oleh perbedaan pendapat atau latar belakang. Nah, selanjutnya ada memberikan ketenangan dan keamanan. Sebagai pimpinan, tentu saja kita harus memastikan kondisi kerja yang aman. Pastikan bahwa lingkungan kerja aman dan bebas dari risiko yang tidak perlu. Ini termasuk mematuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku. Kemudian ada mengefektifkan pengadaan karyawan. Tentukan dengan jelas kriteria dan kualifikasi yang diperlukan untuk posisi yang akan diisi. Hal ini akan membantu menyaring calon karyawan potensial. Dan penyaringan awal otomatis. Gunakan alat otomatisasi seperti tes keterampilan atau wawancara otomatis untuk menyaring calon karyawan secara efisien. Yang terakhir ada memperbaiki kondisi mental dan sikap karyawan. Bisa dengan berikan program kesehatan dan kesejahteraan. Tawarkan program kesehatan, fisik, meditasi, atau aktivitas kesehatan lainnya yang dapat membantu karyawan merasa lebih baik secara fisik dan mental. Kemudian ada asas-asas pemeliharaan. Yang pertama ada asas manfaat dan efisiensi. Asas manfaat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan organisasi memperhatikan kesejahteraan dan kepuasan pegawai. Efisiensi dalam pengelolaan tenaga kerja. Memastikan bahwa tenaga kerja dimanfaatkan secara efisien sehingga setiap pegawai memberikan kontribusi maksimal sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua ada asas kebutuhan dan kepuasan. Ini mengacu pada ide bahwa individu memiliki serangkaian kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kehidupan dan kesejahteraan mereka. Konsep ini sering disosialisasikan dengan teori kebutuhan Abraham Maslow. Asas kepuasan merujuk pada tingkat kepuasan atau keinginan yang terpenuhi dari kebutuhan individu atau kelompok. Kepuasan bisa berkaitan dengan kebutuhan fisik, keamanan, sosial, harga diri, atau aktualisasi diri, tergantung pada tahap kebutuhan yang sedang diprioritaskan. Dan yang ketiga ada asas keadilan dan kelayakan. Mengacu pada prinsip bahwa semua pegawai harus diperlukan dengan adil dan setara tanpa memandang faktor seperti ras, jenis kelamin, usia, agama, atau latar belakang lainnya. Kelayakan pegawai merujuk pada kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang diperlukan untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan tertentu. Yang keempat ada asas peraturan legal. Ini mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang mengatur hubungan antara majikan dan karyawan. Ada beberapa aspek penting dari asas ini, seperti hak dan kewajiban, kontrak kerja, perlindungan hukum, upah dan pengajian, dan pemutusan hubungan kerja. Yang terakhir ada asas kemampuan perusahaan.
Ini mengacu pada prinsip-prinsip yang memandu perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya dan mengelola operasi mereka dengan efisien dan efektif. Berikut ini seperti pengelolaan sumber daya, keberlanjutan, pengambilan keputusan berbasis data,